Oke, jadi kelas 8 untuk pertemuan kelima. Materi yang akan kita bahas di pertemuan kelima ini yaitu keamanan data melalui enkripsi atau enkripsi ya. Keamanan data melalui enkripsi. Dimana kalian itu harus mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakannya, dan membatasi akses terhadap yang tidak berhak. Jadi kita akan mempelajari tentang sistem keamanan data di internet dengan menggunakan sistem enkripsi. Oke, mungkin masih banyak yang belum familiar tentang enkripsi ya di pendengaran kalian. Padahal tanpa kalian sadari itu kalian sudah menggunakan enkripsi tersebut selama kalian menggunakan internet. Nah, untuk pengertian enkripsi itu adalah metode atau cara ya, metode atau cara, atau bisa dibilang ya caranya ya, cara atau sebuah langkah-langkah. Nah, di mana metode tersebut itu adalah mengubah suatu data. Jadi data yang sudah ada sama kalian itu akan diubah ya, mengubah suatu data atau bisa informasi ya ke dalam bentuk bahasa komputer. Jadi data yang akan kalian sudah ada sama kalian itu datanya akan diubah ya, kemudian diganti data tersebut itu ke dalam bahasa komputer seperti kode-kode yang tidak dapat dibaca dengan mudah ya. Nah, ini tertutup ini kayaknya ya, karena menggunakan ini enggak tertutup apa. Intinya inti pengertiannya enkripsi itu adalah mengubah suatu data atau informasi ya menjadi kode-kode yang itu tidak dapat dibaca oleh orang lain ya. Nah, itu maksudnya adalah enkripsi. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya data tersebut bisa lebih aman. Ya, tujuannya supaya data tersebut itu bisa lebih aman. Itu yang dimaksud dengan enkripsi. Nah, contohnya seperti ini. Ini pesan yang dienkripsi. Ini, coba perhatikan. Nah, kalian bisa baca enggak kalau yang seperti ini? Tentu saya tidak bisa kan, karena kodenya itu berantakan, enggak ngerti apa maksudnya. Nah, setelah pesan tersebut itu dekripsi, itu dekripsi maksudnya dari enkripsi itu diproses. Nah, proses dari enkripsi ke ke data yang bisa dibaca itu namanya dekripsi. Ini ya. Namanya dekripsi data itu adalah proses menerjemahkan data enkripsi ke data yang bisa dibaca. Nah, prosesnya namanya dekripsi. Jadi data yang seperti ini ya, data yang sudah dienkripsi atau yang sudah diacak dia punya informasi, dimasukkan ke dalam proses dekripsi, kemudian menjadi tulisan yang seperti ini. Nah, jadi tulisan yang seperti ini isinya adalah tolong kirim berapa ini 100.000 ke rekening saya. Jadi pesan yang sebelum dikirim bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap proses yang dinamakan enkripsi, maka pesannya berubah menjadi seperti ini ya, pesannya berubah seperti ini. Setelah pesannya itu sudah tiba di tempat tujuan atau tiba ke teman kalian, maka pesannya itu akan didekripsikan lagi menjadi pesan yang seperti ini. Oke, jadi kita kembali ke tahap awal. Jadi prinsip enkripsi itu seperti ini ya. Jadi ada namanya proses enkripsi. Nah, misalkan di sini kalian si A ya ingin mengirim pesan, ini mengirim pesan ke si B di sini. Nah, pada saat pengiriman pesan ya, pada saat pengiriman pesan ini, pesan tersebut itu akan dienkripsi dulu, akan diacak dulu, dia punya kode, diacak sampai pesannya seperti tadi ya, berantakan seperti itu. Itu namanya proses enkripsi ya. Nah, dari pesan yang akan dirubah menjadi proses enkripsi itu disebut dengan plain text ya, plain text atau teks yang akan ditanamkan ya. Nah, setelah pesan itu akan dienkripsi, maka ada yang keluar yang namanya key atau kunci. Nah, kunci inilah yang digunakan untuk membuka pesan yang dienkripsi tersebut ya. Jadi pesan yang dienkripsi itu memiliki kunci, dan kunci itu ada sama kalian ya. Kunci itu ada sama kalian di sini
ya. Nah, setelah itu pesan itu dikirim. Nah, ini pesannya ya. Contohnya ini pesannya. Jadi pesannya ini ndak tahu apa maksudnya ini 001 dan seterusnya. Jadi pesannya ini sudah terkunci dan pesan ini hanya bisa dibuka sama kunci yang ada sama kalian. Ya. Nah, setelah itu pesan dikirim, ya, pesan itu dikirim. Nah, sampai di penerima, sampai si B itu belum baca dulu ya sebelum proses dekripsi. Setelah masuk ke proses dekripsi, maka pesan yang ini akan dibuka dengan menggunakan kunci yang ada sama kalian, ya, dengan menggunakan kunci yang ada sama kalian. Kunci itu akan dibuka, ya. Nah, setelah dibuka, maka hasil dari dekripsi tersebut itu disebut dengan ciphertext. Nah, itulah proses dari enkripsi data. Pertanyaannya, Pak, kenapa pesan itu harus dienkripsi? Kenapa pesan yang ada di kita dikirim ke orang lain itu harus dienkripsi? Atau contoh yang lebih dekatnya itu pesan yang kalian kirim di WhatsApp sekarang ini ya, yang selalu kalian gunakan itu melalui tahapan yang seperti ini. Misalkan kalian mengetik bilang halo, misalkan dari mana Ki? Ya, dari mana Ki itu adalah plain text-nya ya. Dari mana Ki? Dari mana Ki? Itu adalah plain text. Nah, sebelum dari mana Ki ini sampai ke B, ya, sebelum sampai ke B itu dienkripsi dulu proses pesannya. Nah, itu plain text ya. Ini plain text itu di mana Ki? Dienkripsi. Setelah itu muncul pesan yang sudah jadi, yang sudah dikunci dan muncul kuncinya. Nah, kuncinya nanti akan dikirim ke si B dan pesannya akan dikirim ke si B. Nanti si B itu yang akan membuka dengan menggunakan kunci, tapi yang membuka itu bukan si B-nya, tapi HP-nya yang buka otomatis. Kunci yang sudah dikirim, kunci yang sudah diterima dari si A. Setelah kuncinya diterima, pesannya juga pesan yang sudah terkunci sudah diterima, maka pesan itu dibuka. Maka hasil dari kode yang dibuka dengan menggunakan kunci tersebut itu disebut dengan ciphertext. Nah, pada saat dibuka, maka yang keluar itu adalah di mana Ki. Nah, seperti itu. Jadi selama perjalanan pesannya itu terkunci dan pesan itu tidak bakal bisa dibaca, tidak bakal bisa dibuka tanpa menggunakan kunci yang sudah ada di sini. Kayak gitu. Nah, kenapa muncul yang seperti itu? Muncul proses enkripsi itu supaya menghindari yang namanya hacker atau istilahnya orang lain, orang yang tidak kita kenal yang mungkin tiba-tiba mencuri informasi dari kita, ya. Mungkin mencuri informasi dari kita atau istilahnya ada orang lain yang menyadap kita punya pesan. Ya, misalkan pesannya tadi di mana Ki. Selama proses ini ternyata ada orang yang mengambil pesan kalian, ini dia namanya. Nah, pada saat diambil pesannya, yang diambil itu bentuknya seperti ini. Nah, dia tidak bisa baca kan? Dia tidak bisa baca kalau tidak menggunakan kunci yang ada sama kalian, dan kunci ini tuh aman. Karena kunci itu hanya kalian yang pegang, dan yang pegang juga adalah yang punya pesan, yang dikirimi pesan. Jadi yang pegang kunci itu ada 2 orang, ada si A dan si B. Ini dia tidak pegang kunci, jadi dia tidak bisa membaca pesan yang akan kalian kirim. Itulah kenapa proses enkripsi itu penting, supaya keamanan data yang kalian kirim itu tidak bakal diambil oleh orang lain. Nah, ini baru pesan yang sepele ya, di mana Ki itu pesan yang sepele. Bagaimana kalau pesan-pesan seperti informasi keuangan? Ya, misalkan yang kalian kirim itu adalah uang, ya bisa ya. Sekarang itu zaman teknologi, uang itu bisa dikirim dengan elektronik. Istilah lainnya adalah transfer uang. Misalkan kalian ingin transfer uang, nah pada saat kita menjalankan transfer uang itu juga menggunakan proses ini, enkripsi data. Nah, kalau misalkan uangnya itu kalian tidak kunci selama perjalanan, ada orang lain yang ambil di tengah-tengah, hacker, entahkah itu orang jahat yang memang jago masalah IT ya, yang tahu masalah pengiriman data, diambil di tengah perjalanan. Maka kalau kalian tidak menggunakan sistem enkripsi, maka habislah kalian. Uang 100 juta yang kalian kirim akan diambil sama si hacker tersebut. Itu makanya ada namanya enkripsi data, supaya data kalian itu bisa aman. Nah, ini yang paling penting, kuncinya jangan sampai dikirim ke sembarang orang. Tapi di mana kalian menggunakan WhatsApp itu kuncinya itu otomatis ya, ada, dan otomatis WhatsApp yang amankan kunci kalian. Jadi WhatsApp itu aman pesannya. Pesan itu yang bisa baca hanya kalian dan yang kalian kirimi pesan tersebut, ya.
gitu. Jadi yang si A yang lain, misalkan saya tidak bisa mengambil informasi di tengah-tengah ke kalian karena saya tidak memiliki kuncinya. Dan kalaupun saya berhasil mengambil informasi tersebut, itu nanti jadinya kayak gini dan saya tidak bisa baca informasinya. Ya, saya tidak bisa kepo pesan yang kalian kirim itu seperti apa di aplikasi WhatsApp. Jadi tanpa kalian sadari itu WhatsApp itu menggunakan sistem enkripsi ya. WhatsApp mau itu apalagi Instagram itu kayaknya iya, tapi di DM saja ya, di DM. Ada juga Telegram, ada juga yang lainnya. Jadi semua aplikasi-aplikasi berbalas pesan internet atau chat itu semuanya sudah menggunakan sistem yang namanya enkripsi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke tujuan dan manfaat dari enkripsi data. Sudah kita jelaskan tadi sedikit bahwa tujuan dan manfaatnya itu adalah melindungi kerahasiaan data yang dikirim. Itu tujuan utamanya, melindungi kerahasiaan data yang kalian kirim ya. Kemudian selain itu kerahasiaan data suatu informasi itu terjamin. Nah, ini ya, sudah terjamin kerahasiaannya. Kemudian menyediakan auto autentifikasi atau perlindungan integritas, intinya sama, kerahasiaan data. Kemudian menanggulangi penyadapan, menanggulangi pencurian informasi, ini maksudnya. Ya, jadi dengan menggunakan sistem enkripsi, maka data-data yang kalian kirim atau pesan yang akan kalian kirim itu bisa aman. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke metode atau jenis-jenis enkripsi. Nah, untuk jenis enkripsi itu di sini ada dua. Ada namanya public key atau kunci asimetris. Kunci asimetris itu dia menggunakan dua kunci ya. Proses enkripsinya itu menggunakan dua kunci. Ada namanya kunci public dan ada namanya kunci private. Ya, ada kunci public, ada kunci private. Jadi kunci public dan kunci private ini dia sistemnya sama ya, dimana pada saat kalian mengirim pesan, pada saat kalian ingin memplain teks atau menanamkan sebuah teks, itu sebelum teksnya itu dienkripsi, maka si sender ini akan mengambil pola kunci yang ada di kalian. Misalkan ini yang si A ya, ini yang si B. Ini sistem yang bekerja ya, bukan orangnya, sistemnya yang bekerja. Jadi sistem itu akan mengambil model kunci dari private ini. Oh, polanya seperti ini modelnya. Kemudian dia bikin kunci publiknya sendiri ini. Nah, dia bikin kunci publiknya sendiri, kemudian barulah teksnya itu di enkripsi. Setelah teksnya terkunci, teksnya terkirim, maka si B ini akan membuka kunci yang membuka informasi yang sudah terkunci itu menggunakan kuncinya sendiri. Namanya private key. Jadi metode menggunakan public key itu adalah menggunakan dua kunci, public key dan private key. Kunci public sama kunci pribadi atau kunci private. Jadi skemanya seperti ini. Oke, jadi skemanya seperti ini ya. Untuk kunci asimetris. Kemudian yang kedua ada namanya kunci private key atau kunci simetris. Ya, kunci simetris ini hanya menggunakan satu kunci, yaitu kunci private. Ya, kunci pribadi. Jadi metode enkripsi dan menggunakan kunci simetris ini tidak menggunakan dua kunci, tidak ada public key-nya, yang ada cuman kunci private-nya. Di mana pada saat pengirim itu ingin mengenkripsi data, kunci private-nya juga itu akan dikirim ke si penerima data. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kuncinya itu diduplikasi ya, atau duplikat kunci. Jadi yang duplikat itu adalah kunci private-nya si penerima sampai muncul yang namanya kunci kunci publiknya dia untuk mengenkripsi plain text-nya. Nah, untuk yang kunci simetris ini itu dia mengirim kunci pribadinya ke penerima. Ya, kunci pribadinya ini akan dikirim ke sistem dari penerima. Jadi itu adalah kunci simetris. Gampangnya saya begini ya. Perbedaan antara kunci asimetris dengan kunci simetris itu, kalau kunci asimetris itu menggunakan dua kunci. Ya, menggunakan dua kunci. Yaitu kunci private, kunci public dan kunci private. Ya. Sementara kalau kunci simetris itu menggunakan satu kunci. Ya, dengan menggunakan satu kunci, di mana kunci tersebut itu dikirim dari pengirim ke penerima. Nah, itu bedanya. Ya, perbedaan antara metode enkripsi asimetris dan metode enkripsi simetris. Oke, jadi seperti itu ya untuk metode enkripsi. Nah, sekarang untuk prakteknya. Sekaligus mungkin ini tugas ya untuk kalian. Jadi untuk praktek atau tugasnya itu kalian bisa lihat di video berikut ini.
Ya, jadi sebelum kita lanjut ke tugasnya, terlebih dahulu kita akan praktek bagaimana sistem atau cara kerja enkripsi tersebut. Jadi prakteknya itu kita menggunakan sistem operasi Android yang sudah kalian pegang semuanya sekarang. Jadi pakai HP sendiri silahkan. Yang pertama yang harus kalian lakukan, silahkan buka Play Store. Langsung muncul di sini. Silahkan cari yang namanya Crypto Encryption. Kalian ketik Crypto Encryption di Play Store dan kalian silahkan install aplikasi namanya Crypto Tools for Encryption and Cryptography. Nah, logonya seperti ini, gambar gembok, kemudian ada perisainya. Silakan kalian install aplikasi tersebut. Setelah itu kalian buka aplikasinya. Nah, di sini ada banyak menu ya, ada cheapers, ada dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu sistem enkripsi. Tapi di sini kita akan belajar cara mengenkripsi pesan yang dengan menggunakan metode enkripsi yang sangat sederhana. Jadi sampai muncul seperti ini, kita masuk ke menu cheapers di sini yang gambar kunci, gambar gembok seperti ini. Nah, untuk metode cheapers itu ada banyak ya, dia punya pilihan. Jadi inilah semua metode-metode enkripsi yang ada di komputer, ada di DES, ada 3DES, ada IES, ada Blowfish dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya menggunakan sistem enkripsi yang sederhana. Ya, kita belajar saja di sini ya cara mengenkripsi informasi atau mengenkripsi data. Kita pilih yang Caesar saja, yang paling simple, paling sederhana. Oke, seperti biasa ada iklannya. Oke, sampai di sini. Ini kan kalian ingat tadi di materi di awal ada namanya enkripsi, ada namanya dekripsi. Jadi di sini ada dua proses, enkripsi data dan dekripsi data. Enkripsi artinya mengunci data, dekripsi berarti membuka kunci dari data yang sudah dikunci tadi. Oke, kita masuk ke tahap enkripsi dulu. Nah, di enkripsi di sini yang pertama kalian lihat ada namanya plain text. Kita sudah bahas tadi ya, plain text itu apa? Plain text itu adalah pesan yang akan kita ingin kunci. Nah, kalau kita masuk ke decryption, namanya bukan plain text lagi tapi ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang sudah dikunci dan akan kita buka dengan menggunakan metode decryption. Oke, kita akan coba kunci pesannya. Saya masukkan dulu pesannya. Pesannya itu misalkan jangan lupa rajin belajar. Oke, jadi plain text yang saya masukkan atau pesan yang ingin saya enkripsi adalah jangan lupa rajin belajar. Itu adalah pesannya. Kemudian di bawah ada namanya key. Nah, ingat ya, kalau kita ingin mengenkripsi data itu harus ada kuncinya. Tujuannya supaya orang lain itu tidak bisa membuka pesan yang sudah kita kunci tersebut. Oke, di sini kuncinya yang dalam bentuk angka ya. Angka, terserah angkanya mau 1, mau 2, mau 5, terserah. Nah, bisa juga 2569, terserah dari kalian. Nah, untuk kali ini kunci yang akan saya gunakan adalah 8585. Setelah kalian masukkan kunci 8585, maka di bawah di sini ada namanya ciphertext. Nah, inilah hasil dari data yang sudah kita enkripsi di atas ini. Jangan lupa belajar dengan menggunakan kunci 8585. Maka pesannya akan jadi seperti ini. OFSLFS spasi QZ dan seterusnya. Nah, ini kita copy dan kita akan coba membuka kunci yang membuka pesan yang sudah kita enkripsi ini. Cara membukanya kita masuk ke dekripsi. Kita hapus dulu ya, kuncinya kita hapus. Nah, tadi saya sudah copy pesannya, jadi tidak usah khawatir. Nah, ini di bawah muncul kok. Kita masuk ke tahap decryption. Decryption itu adalah membuka pesan yang sudah dikunci tadi, yang sudah dienkripsi. Kita masukkan ciphertext. Ciphertext tadi itu yang ada di bawah sini ya, yang sudah kita enkripsi. Jadi tinggal saya paste saja. Nah, ini pesannya atau ini ciphertextnya. Kemudian kunci yang akan kita buka, kunci yang sudah kita kunci tadi di proses enkripsi ya. Kuncinya harus sama. Kuncinya berapa tadi? 8585. Nah, setelah saya masukkan kuncinya, maka hasilnya plain text-nya itu tadi adalah jangan lupa rajin belajar, dan pesan yang sudah kita enkripsi dapat dibaca seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ganti kuncinya, ini ya, kuncinya saya ganti menjadi kunci yang tidak sama 1256, maka pesannya itu akan terbaca seperti itu, tidak dapat dibaca. Saya ganti misalkan lagi menjadi 5698, masih sama, tidak bisa terbaca, dan
pesan atau plain text yang di atas itu hanya bisa dibaca ciphertext yang di atas itu hanya bisa dibaca dengan kunci 85885. Jangan lupa rajin belajar. Oke, jadi seperti itu ya untuk praktek pemahaman sedikit ya tentang enkripsi data. Nah, untuk tugasnya ada hubungannya dengan enkripsi data ini. Jadi tugas untuk di materi kelima ini untuk enkripsi data, silahkan kalian tulis nama kalian dan hobi kalian, nama dan hobi dua saja ya. Silahkan kalian tulis, kalian enkripsi nama dan hobi kalian tersebut ya. Jadi cara enkripsinya pakai metode ini saja ya, metode Caesar. Contohnya misalkan di sini nama misalkan Andi Rani, hobi hobi oke deh, hobi membaca. Nama Andi Rani, hobi membaca. Ini adalah plain text atau pesan yang akan kita enkripsi itu ya. Kemudian yang kedua, kalian silahkan tentukan kuncinya itu bebas, mau pakai 1 2 3 4 ya, bisa juga, tapi di sini saya pakai 5252 saja, 5258 lah. Oke, 5258. Kunci yang saya gunakan adalah 5258. Pesan yang akan saya enkripsikan itu yang tadi ya, tugasnya ya, nama dan hobi kalian. Setelah itu, ciphertextnya ini silakan kalian bagikan atau copy, bisa di copy, jangan di share ya, di copy saja. Kemudian plain text yang di bawah itu kalian masukkan ke grup ya, masuk di informatika di grup yang ini ya. Oke, kalian silakan paste itu tadi ciphertextnya ya, di paste ciphertextnya atau di paste pesan enkripsinya. Nah, kemudian kunci yang ini yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci ini, kalian kirim japri ke WA saya ya. Jangan kirim di grup, karena kalau kalian kirim di grup nanti temannya kalian bisa buka pesannya. Jadi kuncinya dikirim ke WA saya japri, ciphertextnya hasil enkripsinya itu kalian masukkan ke WA ya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir untuk pesannya itu, nanti saya tulis di WA supaya bisa kalian baca-baca juga isi soal tugasnya ini ya, ada di WA, jadi tidak usah khawatir. Oke, jadi itu saja ya mungkin tugasnya. Kita lanjut. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas di pertemuan kelima di mata pelajaran informatika ini. Untuk minggu depan itu kita tidak lanjut ke materi ke-6 karena minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan harian kedua ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas di pertemuan kelima ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.